Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berhubung masih banyak yang memiliki kendala atau kesulitan untuk menggunakan aplikasi Google Classroom, pada video ini Ibu akan memberikan panduan atau langkah-langkah dalam menggunakan Google Classroom ini. Simak baik-baik video ini supaya nanti kalian dapat mengaplikasikannya dengan mudah untuk menyerahkan tugas-tugas ataupun latihan soal pada Google Classroom. Baik, mari kita mulai. Untuk yang pertama adalah cara join kelas. Mungkin pada aplikasi WhatsApp kalian ada undangan seperti ini ya. Biasanya bentuknya itu dalam kode kelas. Di sini Ibu contohkan kode kelas sains. Ada yang berupa kode, ada juga yang berupa link. Jika kalian mengklik link, maka kalian akan diarahkan untuk otomatis masuk ke aplikasi Google Classroom. Tetapi sebelumnya kalian harus mendownload dulu aplikasi Google Classroom ini di Play Store. Nah, nanti kalian jika sudah tampilannya seperti ini, silakan klik join kelas atau gabung ke kelas. Sampai sini paham ya? Nah, jika kalian mengklik kode kelas sains, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kodenya harus kita copy dulu. Di copy, setelah itu kita kembali ke bagian menu. Diklik Classroom. Nah, di sini tampilan Classroom awal, silakan kalian klik tanda plus ini yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian join kelas. Di sini ada dua pilihan, ada membuat kelas atau gabung ke kelas, join kelas. Berarti pilihannya adalah join kelas. Di sini kelas kode, masukkan tadi kelas kode yang sudah kalian copy, dipaste di sini ya. Paste. Klik join atau gabung. Nah, kalian sudah masuk ke kelas sains ya. Di sini ada stream atau beranda, kemudian classwork, tugas kelas, dan anggota. Ini langkah pertama untuk join kelas. Selanjutnya yang kedua, cara untuk melampirkan dan menyerahkan tugas-tugas atau latihan soal pada aplikasi Google Classroom. Tidak semua aplikasi Google Classroom bisa menerima notifikasi. Jika hal itu terjadi, maka kalian bisa membuka kelasnya masing-masing sesuai mapelnya dan sesuai jadwal daringnya. Nah, untuk di sini bisa juga kalian mengklik tanda strip 3, maka akan muncul kelas, kalender, notifikasi, dan terdaftar di mata pelajaran apa. Kemudian daftar tugas. Sebagai contoh, di sini Ibu hanya memiliki satu kelas, yaitu kelas sains. Nah, untuk menyerahkan tugas-tugas atau latihan soal kepada Bapak dan Ibu guru, kalian bisa melihatnya di daftar tugas. Semua tugas dan latihan soal itu ada di sini. Diklik saja. Muncul tampilannya seperti ini. Tugas yang diberikan, tidak diserahkan, selesai. Nah, untuk sekarang itu ada dua tugas minggu ini. Latihan soal 1 dan latihan soal 2. Keduanya diserahkan paling lambat besok jam 9 malam. Harus diserahkan sesuai jadwal ya, tidak boleh melebihi tenggat atau batas waktunya. Baik, mari kita kerjakan latihan soal yang pertama. Klik. Tampilannya seperti ini. Tenggat besok hari, waktunya itu pukul 9 malam. Nah, latihan soal 1, pembelahan sel kelas 9. Poinnya itu 100. Nah, kalian juga bisa menambahkan komentar kelas di sini. Instruksi tugasnya atau latihan soalnya adalah klik link yang Ibu sertakan untuk menuju halaman latihan soal. Link latihan soal bisa dikerjakan dari pukul 8.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Berdoa terlebih dahulu, selamat mengerjakan. Dan catatan, ini poin penting, serahkan skornya di Classroom dengan DSS.
harus terlihat ya, skor, nama, dan kelas harus terfoto. Nah, di sini ada lampirannya. Di sini berupa link. Tapi mungkin ada ibu dan bapak guru yang mungkin menyertakan file PDF dan atau mungkin juga Excel. Nah, di sini filenya itu berupa link. Nanti kalian bisa klik link ini. Nah, jika kalian klik link ini, maka kalian akan menuju ke lembar atau halaman latihan soal online. Karena kita fokusnya untuk menyerahkan tugas, maka kita berfokus pada bagian bawahnya ya. Tugas Anda tenggat besok hari. Nah, untuk menyerahkan tugasnya, misalkan ibu sudah mengerjakan tugasnya, sudah di SS, linknya sudah diisi. Nah, kemudian klik tambahkan tugas. Maka akan muncul halaman seperti ini. Ada pemindai, kemudian kamera, drive, upload, link, dan buat. Karena ibu sudah men-SS tugasnya, maka ibu akan mengklik upload. Nah, maka akan muncul halaman di mana ibu menyimpan data-data ibu. Karena ibu menyimpannya di galeri, maka klik galeri. Screenshot, filenya sudah ibu screenshot, klik filenya yang akan diserahkan. Jika terkendala jaringan, juga kadang loadingnya cukup lama ya. Nah, tugasnya sudah dilampirkan. Jika kalian merasa ragu, kalian bisa klik screenshot untuk mengecek apakah tugasnya sudah terlampir atau belum, benar atau salah gitu ya. Silakan diklik. Tugasnya ternyata berhasil, sudah terlampir. Tadi syaratnya itu adalah harus ada poin, kelas, dan nama. Jadi harus terfoto semua. Di sini sudah ya, poinnya sudah ada, kelasnya sudah ada, namanya juga sudah ada. Kita kembali. Klik tanda panah. Nah, kemudian jika kalian sudah merasa yakin, boleh diklik serahkan. Tetapi boleh juga kalian menambahkan komentar pribadi. Nah, di sini kalian boleh menambahkan komentar pribadi jika Bapak dan Ibu guru mengharuskan kalian untuk menuliskan identitas. Namun, akan lebih baik jika setiap menyerahkan tugas, kalian selalu menuliskan nama lengkap dan kelas. Kemudian bisa juga menuliskan nama ya. Nama, misalnya kelas 9B. Nah, kirim. Nah, jika tugasnya lebih dari satu halaman atau satu screenshot, maka kalian bisa tambahkan tugas, diklik ya. Tapi jika tidak, cukup selesai dan diserahkan. Klik serahkan. Nah, tugasnya sudah diserahkan dan pekerjaannya sudah dikirimkan. Artinya, nanti tinggal kalian menunggu untuk dinilai oleh ibu dan bapak guru. Tugas 1 selesai, kita kembali ke daftar tugas. Nah, karena tugas pertama sudah diselesaikan, maka tidak akan ada lagi di tampilan awal, maka dia akan berpindah ke selesai. Nah, berarti tugas latihan soal 1 sudah diserahkan. Kembali lagi ke tugas yang diberikan, kita akan menyelesaikan latihan soal yang kedua. Klik kembali. Nah, tampilannya seperti ini. Tenggatnya sama, besok hari, waktunya pukul 9 malam. Latihan soal 2, lapisan atmosfer. Poinnya 100. Tambahkan komentar kelas jika ingin menambahkan komentar kelas. Instruksinya adalah, silahkan tugasnya dikerjakan pada kertas karton. Setelah selesai, silahkan difoto dengan jelas dan lampirkan, kemudian serahkan pada bagian tugas kelas di classroom. Nah, ceritanya ibu sudah mengerjakan tugasnya, sudah ibu foto, maka ibu akan
menambahkan tugasnya. Klik di tambahkan tugas. Seperti biasa, jika tugas kalian belum kalian foto, maka bisa juga langsung dipoto di aplikasi ini menggunakan kamera. Tapi jika sudah kalian foto dan kalian simpan filenya di galeri, maka kita tinggal upload saja. Klik upload. Galeri, sudah ibu foto di bagian kamera. Filenya sudah terlampir. Untuk pengecekan filenya sudah terlampir atau belum, klik kembali file yang tadi sudah dilampirkan. Kita cek. Nah, seperti biasa, kalian bisa menuliskan nama lengkap dan juga kelas. Silakan diketik. Ini kalau ibu guru ya, kalau bapak guru bisa diganti dengan Pak. Nama, kelasnya masih sama ya, misalnya 9B. Kirim. Diharapkan setiap siswa pada aplikasi menggunakan nama asli. Kalaupun sudah terlanjur tidak menggunakan nama asli, maka setiap tugas ataupun latihan soal kalian wajib menuliskan nama lengkap dan juga kelas. Kenapa? Karena hal ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu guru mengoreksi tugas kalian. Jika dirasa sudah yakin, cek kembali instruksi dan segalanya. Jika sudah benar-benar yakin, maka boleh kalian serahkan. Klik tombol serahkan. Tugas 2 pun sudah selesai diserahkan. Untuk pengecekan kembali, kita kembali lagi ke daftar tugas. Nah, karena tugasnya sudah kalian selesaikan semua, maka di kolom tugas yang diberikan, itu tidak ada tugas yang diberikan saat ini. Tidak diserahkan juga tidak ada, karena memang sudah kalian serahkan. Jika sudah kalian serahkan, maka akan muncul di kolom selesai. Nah, setelah ini, maka kalian selesai mengerjakan tugas. Alhamdulillah tugasnya sudah diserahkan, tinggal nanti menunggu penilaian dari Bapak dan Ibu guru. Jadi kesimpulannya, pertama, kalian harus mendownload dulu aplikasi Google Classroom di Play Store. Kemudian, join kelas, tadi sudah Ibu jelaskan. Dan yang terakhir adalah cara untuk melampirkan dan menyerahkan tugas-tugas atau latihan soal di Classroom. Perlu diingat, alamat email yang digunakan di handphone kalian harus sama dengan alamat email yang digunakan di Google Classroom. Ini untuk memudahkan penilaian. Sekali lagi, ini untuk memudahkan penilaian. Demikian penjelasan dari Ibu tentang cara penggunaan aplikasi Google Classroom. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu kalian untuk lebih mudah menyerahkan tugas-tugasnya. Akhir kata, mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.